Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh pada roket-roket paling canggih saat ini, terutama pada peluncuran SpaceX atau rudal hipersonik modern? Ada bagian yang bentuknya sama sekali tidak terlihat aerodinamis. Bentuknya seperti cetakan kue waffle atau mungkin pemukul alat raksasa yang terbuat dari logam. Ini adalah grid fin atau sirip jala. Secara intuitif, ini terlihat salah. Bukankah benda yang terbang cepat harusnya tajam, runcing, dan licin? Mengapa para insinyur justru memasang benda kotak berlubang-lubang ini di kendaraan yang melaju 5 kali kecepatan suara? Jawabannya terletak pada fisika aneh yang terjadi saat udara tidak lagi berperilaku seperti angin sepoi-sepoi, melainkan seperti dinding beton. Di saluran Kenapa Itu Ya hari ini, kita akan membongkar rahasia aerodinamika di balik sirip grid. Bagaimana sebuah desain yang tampak konyol justru menjadi kunci pendaratan presisi dan manuver mematikan. Saya Raka Pratama, dan ini bukan sekadar soal roket. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita memanipulasi udara untuk melakukan hal yang mustahil. Menghentikan gedung pencakar langit yang jatuh bebas dari luar angkasa, tepat di titik tengah sasaran selebar lapangan tenis. Untuk memahami kejeniusan sirip grid, kita harus memahami musuh utamanya, kecepatan hipersonik. Saat sebuah objek bergerak di atas Mach 3 atau 3 kali kecepatan suara, aturan main berubah total. Bayangkan Anda menjulurkan tangan keluar jendela mobil saat melaju 100 km jam. Anda merasakan dorongan angin, bukan? Sekarang, bayangkan mobil itu melaju 4000 km jam. Udara tidak lagi terasa seperti gas, melainkan seperti palu godam yang menghantam tangan Anda. Sirip pesawat konvensional yang berbentuk seperti sayap pipih, wak planar fins, bekerja sangat baik di kecepatan rendah. Tapi di kecepatan hipersonik, pusat tekanan pada sirip ini bergeser secara liar. Mereka bisa patah, atau lebih buruk lagi kehilangan kendali sama sekali. Masalah terbesarnya disebut hinge torque atau moment angsel. Bayangkan betapa sulitnya menahan pintu rumah saat badai besar menerjang. Mesin penggerak sirip harus bekerja sangat keras hanya untuk memutar sirip pipi itu sedikit saja melawan arus supersonik. Disinilah sirip grid masuk. Alih-alih satu lempengan besar, insinyur memecahnya menjadi puluhan permukaan kecil yang disusun dalam kerangka jala. Ini mengubah segalanya. Desain ini bukan tentang membelah angin, tapi tentang membiarkan angin melewatinya dengan cara yang sangat terkontrol. Mari kita bedah anatominya. Sebuah sirip grid terdiri dari kerangka luar yang kuat dan struktur internal yang saling bersilangan, membentuk sel-sel persegi atau heksagonal. Dinding-dinding sel ini sangat tipis namun tajam. Keajaiban pertama adalah panjang chord yang pendek. Dalam aerodinamika, chord adalah jarak dari tepi depan ke tepi belakang sayap. Pada sirip grid, panjang ini sangat pendek. Ini membuat pusat tekanan sangat stabil, tidak peduli seberapa cepat roket terbang. Karena pusat tekanannya stabil, motor penggerak tidak perlu bertarung melawan udara. Dibutuhkan tenaga yang jauh lebih kecil untuk memutar sirip grid dibandingkan sirip biasa. Ini berarti motor yang lebih kecil, baterai yang lebih ringan, dan hemat berat. Tapi tunggu dulu, bukankah bentuk jala ini punya luas permukaan total yang sangat besar jika semua dinding selnya dijumlahkan? Benar sekali, dan inilah paradoksnya. Di kecepatan rendah, sirip ini menciptakan hambatan yang sangat besar. Jika Anda memasang sirip ini di pesawat Cessna atau mobil balap, performanya akan buruk. Udara akan tersangkut di dalam jala-jala itu, menciptakan turbulensi yang menahan laju kendaraan. Ini seperti mencoba berlari sambil menarik parasut. Namun, roket tidak terbang pelan. Saat roket menembus dinding suara, keajaiban terjadi. Gelombang kejut mulai terbentuk di setiap tepi dinding grid. Di dalam struktur jala, gelombang-gelombang kejut ini saling memantul dan berinteraksi. Jika didesain dengan benar, gelombang ini tidak menyumbat aliran udara, malah membiarkannya lewat dengan hambatan yang jauh lebih rendah daripada saat pelan. Namun ada batasannya. Jika kecepatan terlalu tinggi untuk ukuran lubang grid tertentu, fenomena choking atau tersedak bisa terjadi. Gelombang kejut menyumbat lubang dan udara tidak bisa lewat. Sirip itu kembali menjadi seperti tembok bata. Itulah mengapa desain sirip grid sangat rumit. Insinyur harus menghitung ukuran sel yang tepat agar fenomena tersedak ini tidak terjadi pada rentang kecepatan operasional roket. Ini adalah tarian matematika yang sangat presisi. Selain aerodinamika, mari bicara soal kekuatan. Struktur kotak atau sarang lebah adalah salah satu bentuk terkuat di alam. Sirip grid jauh lebih tahan banting dibandingkan sirip pipih.
Keunggulan lain yang sangat disukai militer, mereka ringkas. Sirip grid bisa dilipat rata menempel pada badan rudal. Ini memungkinkan rudal dimasukkan ke dalam tabung peluncuran yang sempit. Teknologi ini sebenarnya bukan barang baru. Uni Soviet mempeloporinya di era Perang Dingin. Rudal balistik seperti SS-20, SS-21, dan SS-25 menggunakan sirip grid karena mereka butuh kestabilan tinggi namun harus muat di truk peluncur mobile. Sementara itu, Barat cenderung mengabaikan desain ini karena masalah hambatan udara yang tinggi tadi. Mereka lebih memilih sirip planar yang efisien untuk penerbangan jarak jauh. Soviet memilih brute force dan kekompakan. Salah satu penggunaan paling awal dan paling ikonik adalah pada roket N-1 Soviet. Roket yang seharusnya membawa kosmonot ke bulan. Di bagian dasarnya, terdapat 4 sirip grid raksasa untuk stabilisasi. Maju cepat ke abad 21, Elon Musk dan SpaceX melihat potensi lain dari sirip grid yang tidak terpikirkan sebelumnya. Bukan untuk meluncurkan rudal, tapi untuk mendaratkan kembali roket pendorong. Saat Falcon 9 kembali ke bumi, ia jatuh dengan mesin mati melintasi lapisan atas atmosfer. Ia butuh kendali, tapi ia tidak punya sayap. Sirip grid adalah solusi sempurna. Kehebatan sirip grid adalah mereka tetap efektif bahkan pada angle of attack atau sudut serang yang tinggi. Artinya, meskipun roket miring tajam terhadap aliran udara, sirip ini tidak kehilangan daya angkat semudah sirip biasa. Ini memberi komputer penerbangan otoritas kendali yang luar biasa. Roket bisa melakukan koreksi arah yang agresif tanpa takut kehilangan kendali aerodinamis. Ini krusial saat mencoba mendarat di tongkang yang bergoyang di tengah laut. Ingat masalah hambatan udara yang tinggi tadi? Bagi SpaceX, itu bukan masalah, itu fitur. Saat mendarat, mereka ingin memperlambat roket. Sirip grid bertindak sebagai rem udara raksasa tanpa perlu mekanisme tambahan. Awalnya, SpaceX menggunakan sirip grid aluminium yang dilapisi pelindung termal, tapi panas saat masuk kembali ke atmosfer begitu brutal sehingga sirip-sirip itu sering terbakar, meleleh, atau setidaknya rusak parah setelah 1 kali pakai. Solusinya? Titanium, logam yang sangat kuat, tahan panas tapi mahal dan sulit dibentuk. SpaceX memutuskan untuk membuat sirip grid titanium terbesar di dunia dicetak utuh tanpa sambungan. Membuat benda serumit ini dari titanium padat hampir mustahil dengan metode core biasa. Struktur sarang lebahnya terlalu kompleks. Inilah mengapa teknik manufaktur modern sangat vital. Sirip titanium ini bisa menahan panas masuk kembali berulang kali tanpa perlu perbaikan. Meskipun biaya awalnya mahal, mereka menghemat uang dalam jangka panjang karena tidak perlu diganti setiap kali terbang. Terbang, mendarat, isi ulang, ulangi, kembali ke dunia militer. Pernah dengar Mother of All Bombs? Bom konvensional terbesar milik AS ini juga menggunakan sirip grid. Mengapa? Karena bom ini harus muat di dalam pesawat kargo C-130. Untuk senjata seperti Moab, presisi adalah segalanya. Sirip grid memberikan stabilitas yang dibutuhkan agar bom raksasa yang tidak aerodinamis ini tidak berguling liar di udara dan melenceng dari sasaran. Sistem penyelamat darurat pada kapsul antariksa seperti Soyuz Rusia atau Orion NASA juga sering melirik desain ini. Saat terjadi ledakan di landasan, kapsul harus ditarik menjauh dengan sangat cepat dan stabil. Mari kita gali lebih dalam ke physical lift atau gaya angkat. Pada sayap biasa, gaya angkat dihasilkan oleh perbedaan tekanan atas dan bawah. Pada sirip grid, setiap dinding sel kecil bertindak sebagai sayap mini. Keunikan sirip grid adalah kemampuan menghasilkan gaya angkat ke segala arah dengan efisiensi yang hampir sama. Ini karena simetri bentuknya tidak ada atas atau bawah yang mutlak pada pola sarang lebah. Namun ada satu masa terbang yang paling dibenci sirip grid, transsonik. Ini adalah momen peralihan dari subsonik ke supersonik. Di sini gelombang kejut tidak stabil dan melompat-lompat. Insinyur harus memastikan struktur sirip cukup kuat untuk menahan getaran hebat di fase ini. Seringkali roket didesain untuk melewati fase transsonik secepat mungkin agar tidak berlama-lama di zona bahaya ini. Dalam konteks militer, ada satu kelemahan besar sirip grid. Mereka sangat tidak stealth. Bentuk kotak-kotak dengan banyak sudut siku-siku adalah pemantul radar yang sempurna. Musuh bisa melihatnya dari jauh. Inilah sebabnya mengapa Anda jarang melihat sirip grid pada jet tempur siluman atau rudal jelajah siluman. Mereka lebih sering dipakai pada senjata yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan, bukan sembunyi-sembunyi.
Saat roket melaju Mach 5, suhu di tepi sirip bisa melelehkan baja. Struktur jala memiliki luas permukaan besar yang berarti menyerap panas lebih banyak, tetapi juga memancarkan panas lebih cepat. Beberapa desain menggunakan lapisan ablatif bahan yang dirancang untuk terbakar perlahan dan membawa pergi panas, mirip dengan perisai panas kapsul Apollo. Ini melindungi struktur logam di bawahnya. Mendesain sirip ini tanpa komputer modern hampir mustahil. Simulasi CFD memungkinkan insinyur melihat aliran udara virtual sebelum memotong sepotong logam pun. Ini menghemat tahunan waktu uji coba. Grid fin tidak harus berbentuk kotak-kotak. Ada desain heksagonal, ada juga yang segitiga. Bentuk sarang lebah memberikan rasio kekuatan berat terbaik, sementara kotak lebih mudah diproduksi. Teknologi pencetakan 3D logam membuka era baru. Sekarang kita bisa membuat bentuk internal sirip yang tidak mungkin dibuat dengan mesin bubut, mengoptimalkan aliran udara ke tingkat mikroskopis. Masa depan sirip grid mungkin akan meniru alam. Algoritma desain generatif mulai menciptakan bentuk-bentuk organik yang aneh seperti tulang burung atau urat daun yang lebih kuat dan ringan dari desain manusia manapun. Seringkali sirip grid dibandingkan dengan canards. Keduanya untuk kontrol, tapi canard lebih rapuh dan menambah beban momen pada hidung roket. Grid fin di ekor lebih stabil. Tahukah Anda bahwa sirip grid menghasilkan suara yang khas saat jatuh? Desisan frekuensi tinggi akibat udara yang terpotong-potong oleh ribuan sisi tajam jala itu? Suara teknologi yang bekerja keras? Jadi sampai titik ini kita tahu, sirip grid kuat, ringkas, hemat energi penggerak, dan raja di kecepatan hipersonik, tapi mereka jelek di kecepatan rendah dan tidak ramah radar. Ini adalah kompromi teknik klasik. Mari kita lihat momen nyata di mana teknologi ini menyelamatkan nyawa. Tahun 2018, misi Soyuz MS-10 gagal saat peluncuran. Sistem penyelamat aktif, dan sirip grid di ujung menara penyelamat memainkan peran vital menstabilkan kapsul. Apakah mungkin menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia? Beberapa konsep futuristik membayangkan variabel geometri grid fin sirip yang bisa menutup lubangnya menjadi sirip padat saat kecepatan rendah. SpaceX Starship, roket terbesar yang pernah dibuat, juga menggunakan sirip tapi bukan grid fin di bagian atasnya. Mengapa? Karena Starship masuk atmosfer dengan perutnya, bukan turun vertikal seperti Falcon 9. Namun, pendorong Super Heavy tetap menggunakan sirip grid raksasa. Bahkan, sirip ini begitu besar dan berat hingga tidak bisa dilipat. Mereka tetap terbentang, menambah hambatan saat naik demi kesederhanaan. Dan fungsi sirip grid Super Heavy bertambah satu lagi yang gila, titik tangkap. Menara peluncuran Mechazilla akan menangkap roket yang mendarat tepat di bawah ketiak sirip grid ini. Ini membuktikan betapa kuatnya struktur grid fin. Mereka tidak hanya menahan angin hipersonik, tapi juga harus menahan beban seluruh roket raksasa seberat ratusan ton saat ditangkap di udara. Menarik melihat bagaimana satu teknologi berevolusi dari rudal nuklir pemusnah massal menjadi alat utama untuk kolonisasi Mars. Fisikanya sama, tujuannya bertolak belakang. Teknologi ini sekarang merembes ke roket amatir dan mahasiswa. Tim roket universitas mulai bereksperimen dengan sirip grid cetak 3D plastik untuk roket sounding mereka. Demokratisasi aerodinamika canggih, apakah sirip grid bekerja di air? Tentu saja, air adalah fluida sama seperti udara, hanya jauh lebih padat. Beberapa torpedo dan kendaraan bawah air otonom menggunakan variasi desain ini untuk manuver tajam. Di air, tantangannya adalah kavitasi pembentukan gelembung uap akibat tekanan rendah. Struktur grid yang rumit bisa memicu kavitasi lebih cepat daripada sirip biasa, jadi desainnya harus dimodifikasi khusus. Kembali ke udara. Generasi baru Smart Munitions atau amunisi pintar menggunakan sirip grid lipat mini, ini mengubah peluru artileri bodoh menjadi proyektil terkendali yang bisa mengoreksi arah di tengah penerbangan. Ironisnya, meskipun fisikanya rumit, mekanismenya sederhana. Engselnya kecil, torsinya rendah. Ini membuat sistem panduan menjadi murah. Anda tidak butuh hidrolik berat, cukup motor servo listrik, ada keindahan brutal pada sirip grid. Mereka tidak mencoba menyembunyikan fungsi mereka. Mereka adalah manifestasi murni dari fungsi di atas bentuk. Wajah jujur dari rekayasa antariksa. Bagaimana cara memeriksa kelayakan sirip grid setelah penerbangan? Inspeksi sinar X dan ultrasonik digunakan untuk mencari retakan mikro di dalam struktur logam yang mungkin tidak terlihat mata telanjang. Apa yang terjadi jika satu sel grid patah? Kabar baiknya, redundansi. Karena ada puluhan sel,
Hilangnya satu atau dua dinding sel tidak akan menyebabkan kegagalan katastrofik seperti jika sebagian sayap pesawat patah. Masa depan mungkin bukan logam. Komposit matriks keramik sedang dikembangkan. Bahan ini seringan plastik tapi tahan panas melebihi logam, cocok untuk penerbangan hipersonik ekstrim di masa depan. Kendaraan luncur hipersonik yang sedang dikembangkan negara-negara adidaya mungkin akan mengadopsi varian sirip grid untuk kontrol di lapisan atmosfer atas yang sangat tipis. Bagaimana dengan Mars? Atmosfer Mars tipis hanya 1% dari bumi. Sirip grid harus berukuran jauh lebih besar untuk efektif di sana atau roket harus bergerak jauh lebih cepat. Di Titan, bulan Saturnus, atmosfernya tebal. Sirip grid di sana bisa berukuran kecil dan sangat efisien. Setiap planet memberikan tantangan aerodinamika unik bagi desain jala ini. Pernahkah Anda melihat struktur tulang burung di bawah mikroskop? Berongga, bersilang, kuat. Alam telah menggunakan prinsip grid ini jutaan tahun sebelum manusia menempat titanium. Tentu saja, sirip planar biasa masih punya tempat. Untuk roket murah, peluru kendali jarak pendek, atau pesawat subsonik, sirip grid adalah pemborosan biaya kompleksitas. Kita tidak bisa memungkiri faktor keren. Sirip grid menjadi simbol teknologi antariksa modern. Melihatnya beraksi memberikan rasa fiksi ilmiah yang menjadi nyata. Riset terbaru sedang menjajaki active grid fins. Bayangkan jika setiap sel individu bisa membuka atau menutup secara mandiri untuk mengarahkan aliran udara tanpa perlu memutar seluruh sirip. Atau lebih gila lagi, menggunakan plasma, memberi muatan listrik pada sisi-sisi grid untuk mengionisasi udara dan mengubah alirannya secara elektromagnetik tanpa bagian bergerak sama sekali. Kecerdasan buatan kini digunakan untuk mengendalikan sirip ini. AI bisa memprediksi hembusan angin milidetik sebelum terjadi dan menyesuaikan sudut sirip grid secara preventif. Kita berhutang pada insinyur Soviet seperti Sergei Korolev dan penerusnya yang berani berpikir beda. Di saat Barat terobsesi dengan bentuk ramping, mereka berani membuat yang kotak. Sekarang, Tiongkok, India, dan Eropa juga mulai mengadopsi sirip grid pada roket-roket terbaru mereka. Desain ini telah menjadi standar global untuk aplikasi tertentu. Jika Anda punya printer 3D di rumah, Anda bisa mencetak model sirip grid, mengujinya dengan kipas angin atau hair dryer. Anda akan merasakan sendiri betapa uniknya aliran udara yang melewatinya. Tantangan fisika tidak berubah baik untuk sirip selebar 3 meter di Super Heavy atau selebar 3 cm di peluru pintar. Angka Reynolds-nya berbeda, tapi prinsip kisi-kisinya tetap universal. Ada usulan menggunakan struktur grid ini untuk turbin angin atau penstabil bangunan tinggi. Sifatnya yang memecah angin bisa berguna di bidang arsitektur sipil. Apa yang terjadi pada sirip grid yang sudah pensiun? Karena terbuat dari titanium murni tingkat tinggi, mereka sangat bernilai untuk didaur ulang. Atau mungkin menjadi koleksi museum. Mari kita nikmati sekali lagi visualisasi seliran yang indah ini. Lihat bagaimana gelombang kejut duduk di tepi grid. Ini adalah seni yang dilukis oleh fisika. Pelajaran terbesar dari sirip grid adalah jangan menilai aerodinamika dari penampilan. Apa yang terlihat kikuk kotak bisa jadi lebih efisien daripada yang terlihat ramping. Tergantung pada lingkungan operasinya. SpaceX tidak langsung berhasil. Mereka meledakkan banyak roket melelehkan banyak sirip sebelum menemukan formula titanium yang tepat. Inovasi butuh kegagalan. Di balik setiap sirip titanium ini ada ribuan jam kerja manusia, tukang las, programmer, ahli metalurgi. Ini adalah monumen kecerdasan kolektif kita. Menjelang dekade 2030, kita mungkin akan melihat sirip grid pada pesawat komersial hipersonik. Bayangkan terbang Jakarta ke New York dalam 2 jam distabilkan oleh teknologi ini. Dengan memungkinkan penggunaan ulang roket, sirip grid secara tidak langsung membantu mengurangi sampah antariksa biaya akses ke orbit. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam revolusi New Space. Ringkasnya, sirip grid memecahkan masalah torsi engsel di kecepatan tinggi. Mereka mengubah aliran turbulen menjadi gaya angkat terkendali melalui struktur jala. Mereka berfungsi sebagai rem udara alami, tahan panas, bisa dilipat untuk penyimpanan ringkas. Paket lengkap untuk rudal roket pendarat. Apakah ini desain sirip pamungkas? Mungkin tidak. Tapi untuk saat ini, untuk masalah spesifik mendaratkan gedung 15 lantai dari luar angkasa, ini adalah solusi terbaik yang dimiliki fisika. Lain kali Anda melihat peluncuran roket, perhatikan bagian waffle itu.
Anda sekarang tahu bahwa itu bukan sekedar hiasan, melainkan mahakarya aerodinamika. Ada pertanyaan tentang aerodinamika lain yang membuat Anda penasaran? Mengapa hidung roket tumpulva bukan tajam? Tulis di kolom komentar. Jika Anda belajar sesuatu yang baru tentang fisika hari ini, tekan tombol like, itu membantu algoritma YouTube menyebarkan ilmu pengetahuan ke lebih banyak orang Indonesia. Dukungan Anda memungkinkan kami membuat animasi 3D mendalam seperti ini. Terima kasih kepada para pendukung di platform membership kami. Di episode berikutnya, kita akan membahas mesin roket yang memakan dirinya sendiri, Autophagy Engine. Kedengarannya mengerikan? Tunggu saja. Penerbangan adalah perjuangan konstan melawan gravitasi dan hambatan udara. Sirip grid mengajarkan kita bahwa terkadang cara terbaik melawan hambatan bukan dengan melawannya, tapi berdamai dengannya. Visualisasi episode ini dikerjakan oleh tim animator kami yang luar biasa, menerjemahkan persamaan Navier-Stokes menjadi gambar yang indah. Tetaplah penasaran, tetaplah bertanya. Dunia ini penuh dengan keajaiban teknik yang tersembunyi tepat di depan mata kita.